Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wilda. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD tertulis objektif dengan tema norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kelas 10. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, menganalisis peran dan norma dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap taat norma dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini mendukung profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, bernalar kritis. Di sini ada ringkasan materi. Yang pertama, norma adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Norma bersifat mengikat dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi. Jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat antara lain yaitu satu, norma agama yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, kesusilaan yang berasal dari hati nurani. Yang ketiga, kesopanan bersumber dari kebiasaan masyarakat. Yang keempat, hukum, yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Keadilan adalah sikap dan tindakan yang menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk menciptakan kedamaian, persatuan, kesejahteraan bersama. Norma berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Berikut ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama itu bacalah materi dengan seksama, yakni lalu kerjakan soal pilihan ganda secara mandiri, lalu pilih satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang atau cakra. Kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ini tugas siswa. Selanjutnya terakhir ada rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaiannya salah, seharusnya selanjutnya tuh ada dikali 2 gitu untuk siap skornya, dimana 5 soal menjawab benar yaitu pemahaman yang sangat baik yakni 100, 4 soal pemahaman yang sangat baik dimana 80, 3 soal benar menunjukkan pemahaman yang baik saja dengan nilai 60, menjawab 2 soal dengan benar menunjukkan pemahaman yang cukup dimana mendapatkan nilai 40, dan 1 soal benar perlu bimbingan lebih lanjut dengan nilai 20. Berikut dengan kunci jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wilda. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD dengan materi yang sama, yakni tertulis subjektif untuk kelas 10. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu, yaitu pertama, memahami pengertian norma dan keadilan dalam berkehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pentingnya penerapan norma dalam berkehidupan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Yang keempat, menunjukkan sikap adil dan taat norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran ini juga mendukung penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bergerak kritis. Berikut ada ringkasan materinya. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Norma bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Norma terdiri dari beberapa jenis, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keadilan adalah sifat dan sikap dan tindakan yang menempatkan suatu hal itu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi diskriminasi,
konflik maupun kesenjangan sosial. Penerapan norma yang disertai dengan sikap adil akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Nah, berikut ada petunjuk pengerjaannya, di mana 1. Bacalah ringkasan materi dengan seksama. Yang kedua, jawablah esai dengan singkat, jelas, dan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, kerjakan secara mandiri dan jujur. Dan terakhir, perhatikan kerapian dan ketepatan dalam menuliskan jawaban. Berikut ada tugas. Berikut ada rubriknya. Ada seperti sebelumnya, ada 4 aspek penilaian dengan 4 skor. Maksimal skor 20, di mana skor perolehan per 20 dikali 100 untuk nilainya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD dengan tema norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema yang sama untuk kelas 10. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu, yaitu pertama, menjelaskan norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengemukakan pendapat secara lisan dengan santun dan bertanggung jawab. Yang kelima, mencerminkan nilai profil Pancasila yang khususnya bernalar kritis, bergotong royong, dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada ringkasan materi. Nah, norma adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, keadilan adalah sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan. Norma dan keadilan sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai, tertib, dan saling menghargai. Berikut ada petunjuk pengerjaan. Kegiatan dilakukan secara lisan. Guru akan menunjuk siswa secara individu atau kelompok kecil. Jawab pertanyaan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan singkat. Sampaikan pendapat berdasarkan pemahaman dan contoh nyata di lingkungan sekitar. Dengarkan pendapat teman dan saling menghargai. Tugas siswa di sini. Berikut untuk rubrik penilaiannya. Ada 4 aspek penilaian dengan 4 skor berbeda. Nah, nilai akhir diperoleh dari rata-rata seluruh aspek penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD tertulis subjektif dengan tema norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang sama untuk kelas 10. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model debat, peserta diharapkan mampu. Yang pertama itu memahami pengertian norma dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menganalisis permasalahan sosial yang berkaitan dengan penerapan norma dan keadilan di lingkungan masyarakat. Ketiga, mengemukakan pendapat secara logis, kritis, dan santun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Keempat, menghargai perbedaan pendapat serta menunjukkan sikap adil dan bertanggung jawab dalam diskusi. Yang terakhir, menunjukkan karakter sesuai dengan profil Pancasila, khususnya bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, ada ringkasan materi. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Norma terdiri dari beberapa jenis, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Keadilan adalah kondisi di mana setiap orang mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Keadilan dapat keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan norma dan keadilan sering
menghadapi berbagai tantangan seperti pelanggaran aturan, diskriminasi, ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, sikap kritis dan tanggung jawab dan kepedulian sosial sangat diperlukan untuk nilai-nilai Pancasila agar dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya itu ada petunjuk pekerjaan, di mana pertama peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. Guru akan memberikan topik debat yang berkaitan dengan norma dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, setiap kelompok mendiskusikan argumen yang akan disampaikan dengan posisi kelompoknya. Keempat, sampaikan pendapat dengan bahasa yang santun, logis, dan berdasarkan nilai Pancasila. Yang kelima, dengarkan dan tanggapi pendapat lawan debat dengan saling menghargai. Yang terakhir, setelah debat selesai, setiap peserta didik membuat refleksi singkat. Tugas peserta didik tersebut. Dan terakhir, rubrik penilaiannya. Ada 4 aspek penilaian dengan 4 skor berbeda, di mana skor maksimal 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD dengan tema gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Ini untuk kelas 10 non-tes. Tujuan kegiatannya ini, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama itu melatih keterampilan komunikasi dan wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan belajar pada yang dialami siswa. Ketiga, menumbuhkan sikap empati, peduli, dan tanggung jawab. Yang keempat, menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil wawancara. Berikut petunjuk pekerjaan, ini lakukan wawancara secara berpasangan atau kelompok kecil. Tentukan 1 orang siswa sebagai narasumber. Ajukan pertanyaan yang dengan sopan dan bahasa yang santun. Catat jawaban dengan jujur dan lengkap. Jaga kerahasiaan dengan etika secara wawancara selama wawancara. Berikut ada tabel yang akan diberikan. Identitas narasumber, daftar pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ada hasil wawancara. Dan ini ada penilaian guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.